Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minain. Wah, Hadramaut. Indonesia. Indonesia. Malum Indonesia? Sahabat-sahabatku, alhamdulillah kita mau berziarah ke makam Rasulullah. Kita sebagai tamunya tentu harus memiliki akhlakul karimah ya, kepada Nabi Muhammad SAW, dan kita ini harus memiliki tata krama. Ketika datang ke rumah orang, kita harus menemui pemiliknya. Dan Nabawi ini diamanahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah saat ini kita mau berziarah ke makam Rasulullah Muhammad SAW, karena kita baru tiba di Madinah tengah malam tadi, sehingga karena badan agak lelah jadi belum sempat menemui dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dan kita harus sopan, harus melepas sendal. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di hadapan saya kurang lebih 200 meter itu di mana Rasulullah dimakamkan bersama dengan dua sahabatnya, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Dan di samping kiri saya ini ada namanya Raudhah min Riyadil Jannah. Ini adalah taman-taman surga yang Allah turunkan. Sebetulnya aslinya adalah antara rumah dengan mimbarnya Rasulullah, itulah yang disebut dengan Raudhah ya aslinya. Cuman memang diperluas. Ini saat ini ditutup, mungkin sedang dikunjungi oleh kaum wanita. Ya, ini Raudhah ya. Siapa yang berdoa di Raudhah, insya Allah Allah kabulkan semua apa yang menjadi niat dan hajat dari kita. Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, di sana di atas tertulis Muhammad Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sampingnya ada Abu Bakar, dan kemudian ada yang namanya Umar bin Khattab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Ya Rasulullah, saya datang kembali sebagaimana yang pernah saya ucapkan beberapa bulan yang lalu, dan kemudian hari ini saya kembali datang ke tempat ini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum. Kaifala? Alhamdulillah, min Indonesia. Apa kabar? Alhamdulillah. Kalau kau dari Indonesia? Bisa. Alhamdulillah. Barokah. Barakallahu fik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh lama-lama di sini karena memang kebiasaan orang-orang Arab itu memang menganggap kalau kita nih hadir di sini disangkanya kita nih menyembah kuburannya Rasulullah. Padahal kita nih sedang berziarah, bersolawat pada Rasulullah. Dan memang kita nih beruntung juga nih bahwa makam Rasulullah adanya di Arab Saudi, bukan di
negeri di mana seringkali dikeramatkan, ya. Saya tidak menyebutkan negara mana, tapi ketika makam Rasulullah ada di tempat yang dikeramatkan, yang kemudian di tempat untuk minta-minta, ya, tentang apapun dia minta-minta, itu cukup berbahaya. Bisa-bisa tuh tanahnya dikerukin, ya. Dan bahkan itu kelambunya, sebagaimana orang rebutan kiswahnya Ka'bah, itu menjadi rebutan. Tapi ini beruntung, ya, di Makkah ini askar-askarnya sangat patuh, ya. Meskipun ya memang kadang-kadang kita seringkali agak dibuat keki gitu. Tapi memang kita ini bersyukur, jadi sangat terjaga lah tentang kemuliaan Rasulullah, ya, keagungan Allah Subhanahu wa taala tetap terjaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baru saja kita berziarah sebagaimana akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita ini harus, kalau bahasa Jawa itu kulon nuwun, ya. Kulon nuwun itu apa bahasa Indonesianya? Apa ya kulon nuwun? Ya pokoknya menyatakan diri kita ini akan bertamu gitu. Datang ke rumah, ke sini, ya. Nah, sebab itulah jangan sampai main selondong boy aja kalau anak Gen Z itu. Main masuk-masuk aja kan, tanpa tata krama, tanpa aturan. Nah, kita datang ke sini memang harusnya meskipun malam harusnya datanglah izin ke sini kepada Rasulullah. So itulah kita tadi sudah lakukan, ya. Kita insya Allah akan singgah bertamu di Madinatul Munawwarah, Madinatul Nabi, selama 5 hari setelah kita pulang dari Makkah melaksanakan ibadah umrah, ya. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan kita bertemu dengan Rasulullah, Allah mudahkan, karena Rasulullah ini kekasih Allah. Kalau kekasihnya disayangin kita Allah, mudah-mudahan Allah pun sayang dengan kita. Jadi sahabat-sahabatku, saya doakan yang belum datang ke tempat ini, Allah mudahkan, ya, meskipun mungkin secara finansial tidak masuk akal, tapi bagi Allah itu sangat mudah. Kita diberangkatkan ke tempat di mana Rasulullah sebagai kekasih Allah dan juga panutan kita selaku umat Islam sebagai uswah hasanah. Mudah-mudahan kita bisa datang ke sini, dan saya doakan kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabat semuanya bisa datang ke sini, dimudahkan oleh Allah, rezekinya atas Allah yang mau melalui anak, bisa melalui tetangga, bisa melalui orang-orang baik, ya, atau bahkan dari hasil usaha yang Allah mudahkan. Kemudian kita datang ke tempat ini dan kemudian salat di belakang makam Ibrahim, yaitu berarti umrah, ya. Dan juga bukan hanya umrah, bisa berhaji, ya, insyaallah. Jadi sahabat-sahabatku, itu adalah makamnya Rasulullah. Jadi kalau dari sini kelihatan, nah ini cirinya makam Rasulullah itu, nah itu ada kubah warna hijau, ya, itu makam Rasulullah. Di antara yang lain Masjid Nabawi yang begitu luas dan indah itu, ini dibiarkan asli, ya, dibiarkan asli supaya ini menjadi sebuah tanda. Nah, sehingga kita nih datang ke sana, kita nih paham, oh ini adalah makam Rasulullah. Kalau kita masuk di sini ada yang lurus itu 368 ini pintunya. Memang ini hampir semuanya mirip nih, maka sengaja dikasih nomor supaya ini kita tidak kesasar. Tapi bagi orang yang sombong dijamin sahabat-sahabatku biasanya bisa kesasar. Terima kasih, sementara itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nunggu ini ya, orang utuh ya. Nah ini nih sahabat-sahabatku, ini adalah situasi di mana jamaah kaum ibu-ibu itu dikasih waktu untuk bisa ke Raudhah. Jadi ke Raudhah memang ada waktu-waktunya, ya. Nah itu dibikin ngantri, ya, memang supaya tertib. Memang sekarang diatur tidak sebagaimana dulu, bisa masuk kapan saja, ya. 2 tahun yang lalu saya bisa masuk kapan saja, tapi sekarang ini menggunakan sistem yang namanya nusuk, ya. Ada yang namanya menggunakan tasreh, beli travel itu ada tasreh.
Tapi ada dua kesempatan ya, satu melalui travel, yang satu melalui nusuk pribadi, yaitu harus download aplikasi. Ya, saya memang belum pernah nyobain itu. Sahabat saya ya. Karena Indonesia agak dingin ya, jadi ini agak panas. Nah, sahabat-sahabatku, di depan ini makam para syuhada ini, Baki. Ya, makam Baki di depan itu. Itu gerbangnya cukup tinggi, karena memang tidak sembarangan bisa masuk. Ya. Jadi sahabat-sahabatku, di sini semuanya penuh dengan sejarah, dan sejarah ini kalau kemudian kita tidak maknai, tidak dalami esensinya, maka tidak ada sesuatu yang memang yang membuat menjadi kita wah gitu, tidak membuat kita menjadi kagum, karena hanya sekedar onggokan-onggokan fisik. Sebagaimana Baki ya sudah kayak hamparan pasir saja. Masjid juga sama ya, di mana-mana sama. Yang membuat masjid ini menjadi luar biasa bukan karena besarnya, tapi ada karena Rasulullah ada di sini. Dan Rasulullah kalau kita nggak yakini nggak bisa juga, karena kita nggak bisa ngelihat juga makamnya karena ditutup, nggak bisa ada yang bisa masuk ya, kecuali dengan izin dari pemerintah Arab Saudi. Jadi sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka ibadah itu kalau nggak diiringi dengan esensi, dijiwai, dipahami, diilmui, maka dijamin ibadah kita menjadi kering, tidak ada maknanya. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh jamaah umroh yang saya bimbing, itu sudah beberapa kali umroh, tapi ya ada sesuatu yang dia bisa rasakan, sebagaimana dia seperti layaknya ya rekreasi ke tempat-tempat lain, cuman hanya bentuknya aja ada muter-muterin tumpukan batu yang namanya Ka'bah, ada yang lari-lari gitu kan, sebagaimana olahraga pagi gitu kan. Cuman ini dilakukan malam, kadang dilakukan tengah hari. Ya bedanya beda tempat doang. Sebab itu kalau nggak diilmui, nggak dimaknai, maka tidak ada hikmah, tidak ada nilai, tidak ada yang namanya sentuhan ruhaninya, maka tidak akan membawa dampak. Jangankan kepada perilaku, pada rasa saja nggak ada ya. Tapi itulah harus dimaknai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup dah.